Gereja Protestan Maluku, anggota PGI, Klasis Pulau Ambon, Jemaat GPM Immanuel OSM. Warta Jemaat, Minggu 4 Oktober 2020. Kami mengucapkan selamat sore, serta selamat hari Minggu, dan Shalom bagi jemaat yang telah menyiapkan diri dan hati untuk beribadah di tiap rumah. Kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan, dan itu terbukti tak kala hari baru dan usbu baru kita nikmati. Kini kami mohon perhatian jemaat terhadap warta jemaat di saat ini. 1. Ucapan hut kelahiran dan hut pernikahan, serta kebahagiaan lainnya kepada anggota jemaat yang mengalaminya di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. 2. Informasi pelayanan ibadah. Ibadah minggu sekaligus syukur perjamuan kudus sore ini dilayani oleh Pendeta Nyonya L. Likumahwa. Pembacaan Alkitab dari Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12. Nyanyian persiapan setelah lonceng 3 dibunyikan. Jemaat berdiri dan melakukan nyanyian 2 Sabat Lama nomor 3 ayat 1 dan 2. Dalam ibadah Minggu 11 Oktober 2020 di Gereja Immanuel OSM pada pukul 8 WIB akan berlangsung pembaptisan bagi 2 orang anak masing-masing. 1. Atira Kalista Evelyn Lekatompesi. 2. Adriel Gionatan Lekatompesi. Akan menikah di Jemaat GPM Immanuel OSM pada hari Sabtu 10 Oktober 2020. Pada pukul 10 WIB, satu pasang calon suami istri, Saudara Theo Vito Buyang dan Saudari Kathleen Ashira Risakota. Pengembalaan dilayani oleh Pendeta Nyonya Ebu Loroi pada hari Kamis 8 Oktober 2020 pukul 10 WIB bertempat Gereja Immanuel lantai 1. Dan pada pukul 15 WIB, satu pasang calon suami istri, Saudara Risat Benoni Sahetapi dan Saudari Natalia Elgin Kanyar Tamaela. Pengembalaan dilayani oleh Pendeta Nyonya Erarsina pada hari Kamis 8 Oktober 2020 pukul 10 WIB bertempat Gereja Immanuel lantai 2. Mohon kesediaan laki-laki gereja jika pada saatnya diminta kesediaan tenaga untuk membantu pekerjaan pembangunan kantor dan pastorium jemaat, sudilah bapak-bapak dan saudara-saudara pemuda untuk berpartisipasi. Kami mohon jemaat untuk serius terhadap ibadah yang terjadi di tiap-tiap rumah. Ciptakan suasana yang mendukung setiap ibadah dengan menghadirkan semua anggota keluarga sesuai kebutuhan ibadah-ibadah dimaksud. Jangan juga mengotori rumah serta lingkungan rumah yang telah menjadi tempat berdoa dengan aktivitas yang tidak berguna. 3. Informasi duka. Majelis Jemaat menyampaikan turut berduka cita bersama keluarga Was atas dipanggil pulangnya almarhum Opa Bapak Oktavianus Was pada hari Sabtu 26 September 2020 dan pemakaman berlangsung pada hari Sabtu 26 September 2020. Semoga keluarga tetap dikuatkan. Majelis Jemaat juga menyampaikan turut berduka cita bersama keluarga Gomis Letwar atas dipanggil pulangnya almarhumah Ibu Maria Naomi Gomis Letwar pada hari Selasa 29 September 2020 dan pemakaman berlangsung pada hari Kamis 1 Oktober 2020. Semoga keluarga tetap dikuatkan. 4. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada saudara yang peduli terhadap pekerjaan pelayanan melalui pemberian bantuan bagi pembangunan fisik dalam jemaat. Berkat selalu melimpah atas hidup saudara. Demikian warta jemaat ini disampaikan. Selamat beribadah dan shalom. Majelis Jemaat GPM Immanuel OSM, Ketua, Pendeta Nyonya J.A. Atiuta Dias, Sekretaris, Pendatua KDJ Penjalan. Bapak Ibu Jemaat dipersilakan berdiri dan kita melakukan 2 Sabat Lama nomor 3 ayat 1 dan 2. Ku dengar Tuhanku, kau panggil, marilah. Kau
Bapak Ibu, Bapak Saudara semua, mari kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, serta menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Damai sejahtera Allah menyertai keluarga kita. Amin. Silakan duduk kembali. Mari bersama kita melakukan dua sahabat lama 138. Iringlah Tuhan dalam terang. Marilah kita berseru kepada Tuhan memohon belas kasihan-Nya atas segala dosa kita. Ya Yesus, juru selamat kami dari tengah-tengah rumah tangga kami. Hati dan pikiran kami berharap pada kuasa Tuhan kita. Dalam masa ini, ajarkanlah kami memahami bahwa rumah menjadi tempat berlindung dan berdiam, serta rumah damai sejahtera dan kehidupan yang penuh kasih sayang dengan sesama. Kami mohon padamu Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Dua sahabat lama 131 bait yang pertama. Kau mau apa dengan Yesus? Ya Roh Kudus, kuatkanlah iman dan pengharapan kami, agar kami tidak takut dan cemas, melainkan berpengharapan bahwa Engkau sanggup menyelesaikan semua ini bagi kami. Kau mau apa dengan Yesus? Thank you.
Tuhan Yesus Kristus, di ibadah minggu pertama di bulan yang ke-10 tahun 2020 ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang memberi kepada kita kekuatan menjalani hari-hari hidup kita ke depan. Kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan, dan Alkitab yang terbaca di minggu pertama ini terambil dari Alkitab Perjanjian Baru, itu Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 dan berakhir pada ayatnya yang ke-12. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, Bapa yang baik, di minggu pertama di bulan yang baru ini Tuhan, kami akan membaca Alkitab dan mendengarkan firman untuk menjadi dasar pijak kami untuk berada di sepanjang perjalanan bulan yang baru ini Tuhan. Untuk itu Bapa, kami mohon dengan penuh kerendahan hati, biarlah Bapa berikan kami Roh Kudus untuk menguasai dan menuntun kami, agar kami mengerti kehendak-Mu dan mau setia melakukannya di dalam perjalanan hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Begini bunyi firman Tuhan dengan perikop Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab, "Ya, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat." Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan seringnya kita mendengar atau mengucapkan kata persekutuan, kebersamaan, persaudaraan dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya atau orang-orang Kristen, hal itu dapat disebut sebagai salah satu indikasi adanya perjuangan untuk hidup di dalam persekutuan sebagai orang percaya.
Dengan perkataan lain, persekutuan bukan saja sesuatu yang disebut-sebutkan, tetapi juga diupayakan dan diperjuangkan. Mengapa demikian? Sebab pada hakikatnya Allah menghendaki kehidupan persekutuan dari semua orang yang mengikut Dia. Kita memberi contoh doa Tuhan Yesus di Yohanes 17, supaya semua menjadi satu. Bahkan kesatuan orang-orang percaya harus terjadi atau berlangsung berdasar pada kesatuan Yesus dan Bapa. Yohanes 17 ayat 21. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Untuk hal yang mulia ini, maksudnya persekutuan, tentu saja tidak sekedar dibutuhkan tekad atau komitmen, tetapi harus disertai upaya atau perjuangan yang dilakukan secara konsisten dan terus-menerus. Hal mana mewujud secara nyata sebagai bukti dari upaya menuju kesatuan, seperti yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus sendiri. Demikianlah perjamuan kudus menjadi salah satu bentuk wujud kesatuan umat dengan Tuhan, umat dengan sesamanya, dalam kehangatan kasih Kristus yang mengampuni dan menyelamatkan. Dalam menjalani perjuangan hidup bersekutu sebagai orang-orang yang percaya, maka diperlukan tuntunan Roh Kudus yang tidak saja hadir untuk mengingatkan, menyadarkan, tapi juga menyemangati, memimpin, dan mengarahkan umat atau orang-orang percaya untuk tetap hidup dalam persekutuan dengan Tuhan dan sesama orang percaya, sehingga terbukti dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita membaca Galatia pasal 5, buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera. Kalau kita menerima tuntunan Roh Kudus, membuka hati bagi Roh Kudus, maka kita adalah orang-orang yang bersukacita, orang-orang yang penuh kasih. Dan itu adalah hal yang nyata karya Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Cerita tentang pembaptisan yang dilakukan oleh Rasul Paulus di Efesus dalam bacaan kita tadi terhadap kurang lebih 12 orang yang kemudian secara spektakuler menunjukkan perubahan hidup. Kalau kita lihat pada ayat yang ke-6, dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Itu yang pertama, ya, peristiwa yang spektakuler dengan penumpangan tangan dan roh yang bekerja. Ayat yang ke-8, Bapak Ibu. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Jadi dalam pengajaran itu mereka ini diyakinkan tentang adanya kerajaan Allah. Dan disitulah orang-orang percaya yang hidup dalam kesetiaan akan hidup bersama dengan Tuhan selama. Yang berikut ayat yang ke-9, Bapak Ibu. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang mulia Tiranus. Jadi murid-murid ini dipisahkan dan mereka belajar terus-menerus setiap hari. Mereka memberi diri diproses oleh Allah melalui Rasul Paulus sebagai alat dalam tangan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa Paulus bisa sesemangat itu? Ia begitu berani menyampaikan berita Injil dan kerajaan Allah, sekalipun tidak semua orang yang ada di situ menerimanya, seperti di ayat 9 yang tadi kita sudah baca. Namun dikatakan pada ayat 11 dan 12, Paulus mengadakan banyak mujizat. Banyak orang yang mengalami mujizat, orang-orang yang dibaptis pun mau belajar dan dibina oleh Paulus. Itu semua karena pekerjaan Roh Kudus. Bapak Ibu bisa bayangkan kondisi pada waktu itu, ya.
Ayat 12 saya bacakan, bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Kita mau bilang bahwa ini tidak semata-mata roh, tetapi juga iman orang yang menyambut karya Roh Kudus, sehingga peristiwa spektakuler itu terjadi. Lalu bagaimana dengan kita sekarang? Kita mungkin percaya bahwa ada Roh Kudus, tetapi kita tidak sungguh-sungguh memberi respons positif terhadap roh itu bekerja dalam kehidupan kita, sehingga tidak ada sesuatu yang terjadi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, baptisan dalam kekristenan melambangkan kematian. Seseorang yang memberi diri dibaptis sama artinya bahwa dirinya telah mati dari gaya hidup anak dunia dan sekarang hidup baru dengan mengenakan gaya hidup Kristus. Jadi mati dalam kehidupan yang lama, masuk dalam kehidupan yang baru di dalam Kristus. Percaya terhadap baptisan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus harus disertai dengan kesediaan untuk hidup sebagai warga kerajaan surga, di mana kehendak Allah sebagai hukumnya. Bapak Ibu, ada tradisi Yahudi bahwa itu yang disebut di dalam perikop ini juga Yohanes memiliki peran membaptis orang-orang Yahudi. Baptisan itu adalah baptisan pertobatan. Jadi kalau mereka bersalah dan mereka menyadari, kemudian mereka bertobat, mereka dibaptis kembali kepada hukum-hukum Allah, hukum Taurat dalam hal ini. Tapi kalau baptisan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah orang-orang yang mati dalam dosa dan mengenakan hidup Yesus, bukan mengenakan hukum-hukum keagamaan, tapi Yesus adalah hukumnya. Di situ bedanya. Dan juga ada tradisi yang disebut dengan proselit. Orang non-Yahudi mau masuk menjadi orang Yahudi, dia dibaptis. Beda dengan baptisan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus seperti yang dilakukan oleh Paulus. Baptisan tidak lagi boleh dipahami hanya sebagai salah satu tata cara beragama yang sifatnya sangat formalistik, legalistik. Namun tanda atau akta atau meterai di mana seseorang telah bersedia mati dari dosa-dosa dan bangkit dalam kehidupan yang baru dan mengenakan kehidupan Yesus Kristus. Jadi kalau kita yang telah dibaptis ini adalah orang-orang yang telah mati terhadap dosa, bukan lagi memupuk hidup di dalam dosa. Tentu berbeda. Orang yang telah dibaptis orang yang mati dalam kematian karena dosa, tapi yang hidup di dalam Kristus karena kebangkitan Kristus, dan hidup di dalam kehidupan yang baru. Jadi terjadi perubahan hidup. Ada proses yang harus dijalani. Roh Kudus menjadi penuntun dalam proses tersebut. Bagaimana dengan orang-orang yang tinggal minum mabuk? Bagaimana dengan orang-orang yang tinggal selingkuh? Bagaimana dengan orang-orang yang karakternya tidak berubah? Apa-apa sedikit marah, apa-apa sedikit emosi. Bagaimana orang-orang itu bisa disebut sebagai orang-orang yang hidup di dalam Tuhan dan mengalami perubahan hidup? Kita bisa merenungkannya sekarang, saat ini. Seperti apa saya sekarang? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti dalam cerita di perikop tadi yang kita baca bersama, kuasa Roh Kudus sungguh nyata dan ajaib bagi mereka yang benar-benar mau diubahkan. Kalau orang yang tidak mau diubahkan, tidak akan ada keajaiban, tidak ada mujizatnya, tidak ada perubahan, karena orangnya memang tidak mau. Dengan Roh Kudus, orang mau merespons, dan itu artinya orang mau belajar, mau dibina. Roh Kudus menuntun kita kepada kehidupan yang benar, yang bersumber pada Yesus Kristus, sumber kebenaran. Jadi hidup orang percaya tidak bersumber pada yang lain, siapa atau apa, bersumber pada Yesus. Orang-orang yang memberi diri dituntun oleh Roh Kudus menjadi orang-orang yang tidak individualis, orang-orang yang tidak egois, orang-orang yang tidak memikirkan diri sendiri, tetapi memikirkan dan peduli kepada orang lain. Orang-orang yang murah hati, orang-orang yang rela berkorban, dan seterusnya.
secara logis orang-orang itu tidak dipenuhi oleh Roh Kudus karena dia sendiri tidak mau membuka hati buat Roh Kudus. Walaupun dia sudah menjadi Kristen puluhan tahun, bahkan sudah mungkin hampir meninggal juga. Kalau ya menurut ukuran manusia, dan menurut Mazmur 90 umur manusia 70-80, tapi belum mengalami perubahan. Sebab ada Bapak Ibu orang tua masih bersinalai, tua masih minum mabuk, padahal kaki sudah dekat di benteng sana. Seperti itu kira-kira ya. Perubahan secara radikal bukan saja terjadi atau ditunjukkan dengan mujizat-mujizat orang sakit sembuh dan seterusnya, seperti yang juga dikemukakan dalam perikop ini yang cuma pakai sapu tangan Paulus saja orang sakit sembuh. Perubahan yang radikal justru perubahan karakter hidup. Radikalnya orang tidak lagi mencintai dunia dan tidak menganggap dunia bisa membahagiakan atau tidak menggantungkan diri pada dunia. Tapi radikal adalah orang yang diubahkan dan hidupnya untuk Kristus. Orang benar-benar bergantung pada Kristus dan setiap hari menunjukkan perubahan hidup. Apakah saudara dan kita sudah diubahkan oleh Tuhan? Sudah menunjukkan perubahan itu atau tidak? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap bulan Oktober kita merayakan perjamuan kudus oikumene. Artinya kita diingatkan untuk hidup dalam persekutuan dengan sesama orang percaya. Kalau di GPM ditandai dengan menggunakan sloki, bukan menggunakan cawan, supaya sama dengan gereja-gereja yang lain. Itu kalau memang terjadi di gereja. Sekarang di rumah-rumah juga kita menggunakan sloki karena kondisi pandemi COVID-19 ini. Yang jelas bahwa kita diajak untuk sadar bahwa kita orang-orang yang harus hidup bersekutu. Bukan saja persekutuan formal yang dilambangkan dengan perjamuan kudus duduk bersama, tetapi persekutuan yang dimaksudkan di sini adalah saatnya sepikir, sepenanggungan sebagai orang-orang yang berjuang untuk hidup seperti Kristus di tengah-tengah dunia ini. Pengertiannya dalam dan luas. Bersekutu dan bersama-sama dalam perjuangan di dunia yang sedang sakit ini oleh banyaknya tantangan dan ancaman. Sakit bukan saja karena virus corona ya Bapak Ibu, tapi ancaman terhadap manusia dari banyak segi, mengancam fisik, mengancam ekonomi, tatanan sosial dan budaya, bahkan spiritual. Dunia ini bergelora dengan ancamannya, tetapi banyak orang yang tidak sadar hidupnya, spiritnya sedang terancam. Karena itu banyak orang Kristen yang ya sekedar hidup saja, sekedar beribadah saja, tidak benar-benar menghayati hidup pemberian Tuhan itu dan bagaimana yang Tuhan inginkan hidup dalam persekutuan. Kan banyak orang yang tidak peduli dengan orang lain, ya banyak orang yang tidak mau membantu orang lain. Dalam hal ini bukan saja soal jasmani ya Bapak Ibu, tetapi kita hidup saling menguatkan, memberi pengharapan. Dan kalau kita masih tetap tidak bisa menerima orang lain, culas terhadap orang lain, kita tidak bisa bersekutu, tidak bisa bersatu, walaupun kita bersatu secara fisik. Kerinduan Allah di dalam Yesus Kristus, kita tetap bersatu, bersekutu, sehati dan seiman menghadapi tantangan dunia ini. Dengan apa? Dengan mengandalkan kuasa Roh Kudus. Karena Roh itu membina, mendidik, mengingatkan, mengajar dalam kemahakuasaannya supaya kita diubah. Cara pandang kita atau perspektif kita diubah. Orang-orang Kristen bukan orang-orang individualis. Dan persekutuan kita juga bukan hanya persekutuan yang bersifat formalistik, tapi kita benar-benar menyatu dengan orang lain, berjuang bersama untuk hidup sejalan seperti dengan Kristus. Hanya dengan begitu kita bisa menampakkan buah-buah Roh Kudus. Orang-orang yang dibaptis oleh Paulus di Efesus di Kisah Para Rasul 19 yang tadi kita baca itu adalah orang-orang yang memberi diri untuk dibina. Mereka adalah orang-orang yang mau menerima Roh Kudus dengan perannya bagi mereka. Kalau mereka menolak, mereka mengeraskan hati, tentu Roh itu tidak bisa bekerja. Apakah di saat ini, di zaman ini
membuka hati baginya. Banyak orang yang putus asa, ya, sakit berkepanjangan, mau cepat mati karena merasa tidak ada pertolongan. Banyak orang berputus asa, rumah tangganya hancur, suami dan istri tidak saling setia, anak-anak memberontak, berputus asa, ingin cepat mengakhiri. Tapi sebenarnya tantangan, ancaman, nutrisi bagi jiwa. Sebab kita dididik, dilatih menjadi orang-orang yang setia, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang bisa merespons kuasa Roh Kudus dan bisa membuktikan kehadiran Roh Kudus itu dalam kehidupan sehari-hari. Kalau tadi pagi kita sudah duduk sehidangan dengan Tuhan dalam perjamuan asa yang kudus. Sekarang kita diajak untuk mengevaluasi. Apa memang benar kita adalah orang-orang yang bersekutu di dalam Tuhan? Bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan orang-orang percaya lainnya? Apakah kita hidup di dalam Tuhan ataukah kita hidup di luar Tuhan? Sehingga perjamuan itu menjadi berkat ataupun sebaliknya. Mari kita hidup seperti Kristus hidup di tengah dunia ini. Sehingga kualitas iman kita adalah bukti yang nyata tentang semangat Allah untuk mendidik, membina kita dalam hidup kasih persaudaraan yang peduli dan membangun hidup bersama. Pasti hasilnya akan nyata. Tuhan memberkati. Amin. Kita bersaat teduh saja. Saat teduh selesai. Saudara semua, mari kita berdiri dan kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan beribadah. Jemaat yang diberkati Tuhan, misalnya kita akan memberikan persembahan syukur. Sambil persembahan diberikan, kita nyanyi bersama dari nyanyian 2 Sahabat Lama nomor 156 ayat yang pertama, indah dan permata. Mari kita berdoa. Ya Allah pengasih, terimalah persembahan umat Tuhan yang telah diberikan, dan biarlah Tuhan apa yang diberikan ini kiranya dapat menjadi berkat untuk pekerjaan di tengah-tengah jemaat ini.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa syafaat kita berdoa. Allah, di dalam Yesus Kristus sumber kebenaran, Engkaulah yang mengarahkan langkah perjuangan kami sebagai orang-orang yang telah mengenal kebenaran di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, agar kami tidak menyimpang daripadanya. Engkau memelihara kami, menjaga kami, dan menuntun kehidupan kami. Itulah sebabnya sampai saat ini Engkau pun masih memberi kesempatan bagi kami hidup. Artinya kesempatan untuk kami tetap hidup di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan bahwa kami pun boleh beribadah. Dan pada pagi hari tadi kami boleh duduk sehidangan dengan Tuhan dalam perjamuan asa yang kudus bersama dengan orang-orang terkasih kami yang berlangsung di rumah kami. Tapi kami percaya bahwa Tuhan hadir. Tuhan memberkati kami orang-orang yang dengan tulus setia dan membuka hati bagi Tuhan serta Roh-Mu yang bekerja. Biarlah itu menjadi berkat bagi kami, kekuatan bagi kami untuk meneruskan hidup sementara di dunia ini berdasarkan anugerah dan sayang. Dan biarlah berdasarkan firman Tuhan yang kami dengar ini, kami juga memiliki pemahaman yang baik dan benar, supaya kami memberi diri dipenuhi oleh Roh Kudus, Roh yang mengubah hidup kami, sehingga kami tidak mencintai dunia ini dengan segala keinginannya yang jahat, tapi kami mengasihi Tuhan dan memberi diri untuk Tuhan dalam segala hal. Itu nyata dalam peran dan fungsi kami sebagai suami, papa, istri atau mama, sebagai anak-anak, sebagai kakak, sebagai adik, sebagai ipar-ipar, sebagai opa, oma, seluruh anggota keluarga, sebagai tetangga, sebagai teman, sebagai kerabat, sebagai warga gereja, sebagai orang yang mengaku percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan yang telah menerima baptisan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami harus mematikan segala keinginan yang jahat, supaya kami hidup di dalam Engkau dan hidup kami sungguh memuliakan Tuhan. Tidak sekedar hidup, tapi sungguh membuktikan perubahan hidup dari hari ke hari, dari waktu ke waktu pemberian Tuhan, dan mengalami Roh yang bekerja, memproses dan mendewasakan kami. Itulah sebabnya di tengah dunia yang porak-poranda penuh dengan tantangan dan ancaman ini, kami harus tetap bersyukur bahwa itu juga bagian atau sarana untuk mendewasakan kami, mendidik kami, memproses kami sedemikian rupa agar menjadi orang-orang yang sadar, orang-orang yang memiliki tanggung jawab, orang-orang yang disiplin dalam menjalani hidup, orang-orang yang mengasihi Tuhan bukan dalam kepura-puraan, tapi sungguh dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Rela berkorban, mau mengalah, mau mengampuni, dan seterusnya. Engkau ubah hidup kami, karakter kami, supaya pada akhirnya Engkau menemukan kami sebagai anak-anak yang layak di hadapan. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan kehidupan gereja ini, gereja di seluruh dunia, dalam pertumbuhan dan perkembangannya, dalam tanggung jawab memberitakan kabar baik, agar kami tetap hidup di dalam Tuhan. Dan karena kemurahan-Mu, kami dapat memberitakan kabar baik itu, supaya semakin banyak orang yang mengenal-Mu dan
sebagai orang-orang yang jujur dimanapun kami berada, sebagai orang-orang yang memiliki kasih dan kepedulian dimanapun kami berada. Begitu pula dengan gereja Protestan Maluku dalam segala tanggung jawab pelayanan dan kesaksian. Dalam wilayah pelayanan Maluku dan Maluku Utara, para hamba-hamba Tuhan di tingkat sinodal, klasikal, jemaat-jemaat, dan seluruh warga jemaat. Biarlah kami hidup di dalam kasih, dalam persekutuan persaudaraan, supaya benar-benar kami menyatakan kehadiran Tuhan yang hidup. Tuhan, kami bersyukur bahwa kami ada di tengah-tengah bangsa ini. Walaupun banyak hal yang terjadi di dalamnya, termasuk ketidakadilan, ketidakbenaran, banyak kejahatan, dan juga penindasan. Tapi di sini kami ada, dan Tuhan memberi peluang bagi kami untuk memuliakan Engkau dalam hidup kami bersama dengan orang lain. Kiranya Tuhan Yesus memberkati bangsa kami, memberkati pemerintah kami, mereka yang berjuang untuk keadilan, kebaikan, kesejahteraan masyarakat bangsa ini. Walaupun banyak yang dilakukan yang baik, banyak juga orang yang menentang, melawan, bahkan mengkhianati. Tuhan Yesus tolong campur tangan di dalamnya, supaya orang-orang yang jujur, yang baik, yang berjuang, berada pada jalanmu yang benar itu dikuatkan oleh Tuhan, dan pun kehadiran mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Kami masih berada di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Banyak orang yang sudah menjadi korbannya, para tenaga medis maupun masyarakat biasa. Biarlah itu membuka mata hati kami. Mengapa semuanya ini Tuhan izinkan terjadi? Bagaimana kami hidup di tengah dunia yang sebenarnya baik untuk kami tinggali, tapi karena kami begitu banyak berdosa di hadapan Tuhan dan bahkan tidak peduli lagi akan adanya Tuhan, maka Tuhan izinkan semua itu terjadi, supaya kami sadari bahwa Engkau adalah Allah, pencipta semesta ini, Maha Kuasa-Mu melebihi segala kuasa apapun. Engkau segala-galanya. Kepadamu lah kami harus tunduk, kepadamu lah kami harus berbakti. Engkau kami sembah dan mulia. Biarlah dengan firman yang kami dengarkan tiap-tiap hari, hidup kami diubahkan, supaya kami menghormati dan menghargai Allah Sang Pencipta yang merindukan kami untuk ada tetap bersama selamanya. Berkatilah kiranya jemaat GPM Immanuel OSM ya Tuhan, semua kami, apapun keadaan kami, dalam pemeliharaan Tuhan kami berkecukupan. Dalam pemeliharaan Tuhan kasih kami makin bertumbuh, pelayanan kami sungguh tulus, dan kami pun diubahkan oleh Tuhan melalui kerja Roh Kudus, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang hidup sesuai dengan kehendak-Mu, pribadi-pribadi yang memiliki karakter Kristus, serupa dengan Kristus sempurna seperti Bapa. Dan itu adalah perjuangan, dan setiap hari adalah perjuangan. Karena itu kami serahkan ya Tuhan hidup umat-Mu ini oleh pimpinan dan kuasa. Tuhan, segala bentuk pelayanan yang masih terus dijalankan berdasarkan keputusan persidangan jemaat walaupun berada di tengah kondisi pandemi ini, biarlah kami tetap bekerja untuk-Mu, karena segala hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas ibadah ini, dan semua kami dalam tanggung jawab pelayanan sebagai penatua diaken, sebagai prokantor, pemain keyboard, teknisi, tuagama, dan tim website. Kiranya Tuhan tolong kami, dan biarlah apa yang kami buat ini menyenangkan hati-Mu, sehingga tidak menjadi sia-sia, karena kami memiliki hati yang takut akan Tuhan. Kami akan terus merambah bulan Oktober ini sambil mengandalkan Tuhan dan kemurahan-Mu. Apapun yang akan terjadi di hari esok, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tiap-tiap pribadi, tiap-tiap rumah tangga,
izinkan kami melewati hari demi hari dan bersyukur kepada Tuhan selalu. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami, umat ini, gereja-Mu, dan semua orang yang kami kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa sambil mengucapkan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu disilakan berdiri, kita akan mengakhiri ibadah ini dengan menyanyi dua sahabat selama 173. Jangan kamu takut, aku adalah. Saudara semua, dengan senang hati kita akan terus bersaksi, mulai dari dalam keluarga dan di mana saja kita berada, seturut kekuatan dari berkat penyertaan Tuhan. Kita terima berkat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.